kita coba inovasikan untuk membuat produk dari biodegradable paper ini kita jadikan paper bag seperti ini. Jadi tas untuk keperluan sehari-hari ya. Bisa keperluan sehari-hari atau untuk daya promosi gitu ya, bisa juga promosi. Jadi ini untuk kemasan, misalkan mau beli dodol nih, tinggal pakai ini. Jadi kemasannya ya. Kalaupun mau dikasih label, tinggal kasih label ya. Tinggal kasih label, ini bisa di sablon, bisa di sablon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Hasanuddin STMCS dari channel Pak Dosen Komit Komputer dan IT. Nah, pada kesempatan kali ini saya berbahagia sekali kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Amirul Hilmi. Benar, Pak. Ya, SSI MSc. SSI MSc ya. Nah, beliau ini salah satu dosen di Universitas Cordova di program studi Teknik Industri. Benar, yang sekarang sedang melanjutkan studi S3 ya. Di mana, Pak? Di ITS. Di ITS Surabaya. Ya, di program studi. Di program studi kimia, doktor kimia. Kimia ya, luar biasa nih calon dokter. Amin, insyaallah. Oke, alhamdulillah di sela-sela beliau liburan ke Kabupaten Sumbawa Barat, kita bisa ajak ngobrol-ngobrol dan semoga bisa menginspirasi nanti nih Pak Amir bagaimana hasil-hasil inovasi atau riset yang sudah dilakukan oleh Pak Amir ya. Nah, pertama saya ingin menggali atau kita berbagi ini Pak Amir, salah satu dari riset atau yang sudah diinovasikan oleh Pak Amir itu adalah olahan rumput laut yang menjadi plastik. Plastik. Ya. Kalau kita sebut biodegradable paper. Biodegradable paper. Ya. Nah, seperti yang ada di depan kami ini adalah salah satu hasilnya ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan itu ide awalnya seperti apa? Oke. Pak Amir. Terima kasih Pak Hasan atas undangan di podcast Pak Dosen Komit ya. Yeah. Semoga selalu bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman. Yeah. Nah, jadi ini awal mulanya kan inisiasinya memang dari hibah. Itu hibah pengabdian pada masyarakat melalui apa namanya? Kemendikbud ya. Ya, Kemendikbud. Nah, kalau di tempat saya itu kan sebagian besar itu menghasilkan rumput laut di desa Labuhan Kertasari. Okay. Sebagian besar masyarakat adalah pembudidaya rumput laut. Yeah. Nah, kemudian ada yang mengolah, tapi masih berupa makanan seperti dodol dan yang kita kenal ya. Makanan lah ya. Yeah. Nah, timbullah pemikiran bagaimana supaya ada inovasi lain begitu, inovasi yang mungkin bisa memberikan nilai tambah untuk produk rumput laut di Labuhan Kertasari. Nah, dari hibah tersebut, hibah pengabdian itu, kita inisiasi untuk menghasilkan sebuah produk namanya biodegradable paper seperti ini. Jadi lembaran plastik jadinya. Benar, lembaran plastik. Ini kalau kita pegang, teksturnya seperti plastik. Iya. Nah, kemudian ini kita terapkan karena kita harus punya mitra ya. Kita terapkan di Poklahsar Sinar Pagi. Jadi mitra kita itu Poklahsar Sinar Pagi yang sekarang memproduksi ini ya. Itu tahun berapa hibah atau mulai diinovasikan? 2022 tahun lalu ya. Tahun lalu kita coba inovasikan untuk membuat produk dari biodegradable paper ini kita jadikan paper bag seperti ini. Jadi tas untuk keperluan sehari-hari ya. Bisa keperluan sehari-hari atau untuk daya promosi gitu ya, bisa juga promosi. Jadi ini untuk kemasan, misalkan mau beli dodol nih,
Tinggal iya, pakai iya. ini Jadi kemasan ya. kemasannya ya. Kalaupun mau Pengganti. dikasih label, tinggal kasih label ya. Tinggal kasih label, ini bisa di Oke. sablon, bisa di sablon. Iya, iya, iya. Tinggal dikasih label. Nah, kelebihannya adalah kalau dibanding plastik kan karena dia berbasis hayati, Iya, kayak gitu dari rumput laut, dia kan akan mudah terurai terurai di tanah. di tanah, Oke. kayak gitu ya. Kalau Dan jadi sampah maksudnya kalau ya, jadi kalau jadi sampah, sampah. Iya, benar. iya. Kalau jadi sampah akan mudah terurai dibanding Hmm, plastik, kayak gitu ya. ramah lingkungan lah ya Ramah bahasanya. lingkungan. Betul, betul, betul. Terus bisa kita daur ulang. Misalkan nih robek nih, Mhm. dirobek nih setelah kita produksi ternyata ada Iya. yang robek, gitu kan ya. Terus Kita bisa daur ulang, dilebur gitu maksudnya? dilebur lagi, baru Dibentuk dicetak lagi. cetak lagi. Dicetak. Oh, berarti ada mesin cetaknya ya? Saat ini masih manual, Oh, kayak iya, gitu iya. ya. Manual, kita hanya menggunakan pencetak kaca supaya Hmm, menghasilkan eh, apa namanya permukaan yang halus seperti ini. iya, iya, iya. Ini Termasuk kuat juga ini, Pak ya. kuat, Artinya kuat kan untuk beban kan standar lah ya, standar standar ya, untuk oleh-oleh ya standar standar. 1 sampai 2 kilo masih bisa. 1 kilo, Hmm, 2 kilo, tergantung proses pengeleman sini kan. ya, ya, ya. Nah, jadi ini kan sudah diproduksi lewat bermitra Benar. dengan kelompok apa itu? Koklasar sinar pagi. Itu kelompok apa itu? Kelompok Pengolah rumput laut. tani, oh pengolahan Eh, rumput laut benar. masyarakat di sana Masyarakat ya. di Labuan Kirasari Oke. Dan mereka sampai sekarang memproduksi. memproduksi. Ya, oke. Dan sudah sejauh mana dipasarkan atau Kalau dipromosikan? pemasarannya ini masih eh, terbatas memang, Hmm. terbatas sesuai sama pesanan kayak Ya, gitu. ya. Biasanya untuk souvenir, Hmm. karena untuk saat ini mungkin lebih cocok ke souvenir kan, Ya, ya. dibanding untuk eh, produksi massal, Ya, ya. karena keterbatasan teknologi. Betul, betul, eh, betul, betul. jadi cost-nya masih tinggi, Tinggi ya ya, cost-nya jatuhnya masih ya. tinggi. Oke. Tapi nggak ada masalah. Ya, kita berbagi buat sahabat Pak Dosen Komit bahwa salah satu inovasi yang sudah diinisiasi oleh Pak Amir di Desa Labuan Kertasari, ya, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, itu bagaimana rumput laut tidak hanya diolah menjadi dodol, Benar, tidak hanya diolah menjadi kosmetik, kosmetik tapi juga menjadi plastik plastik. yang ramah lingkungan, Iya, ya. Nah, sehingga nanti bagi sahabat pada dosen komit yang ingin butuh ya untuk packing atau kemasan gitu ya, untuk jualan lah gitu ya. ya, ya. Nah, ini bisa nanti menghubungi Pak Amir nanti ya, atau nanti kita munculkan nanti di bawah ada kontaknya gitu ya Pak Amir Siap. ya. Oke, sejauh mana sudah apa namanya ini mendapat perhatian baik dari pemerintah daerah atau mungkin perguruan tinggi atau gimana? Kelanjutan dari Oke. inovasi ini, Pak. Sejauh ini masih kalau perhatian dari pemerintah daerah memang kita diperhatikan gitu kan. Hmm, Cuman masih belum terlalu signifikan ya, ya. perkembangannya. Masih sebatas ketika ada kunjungan baru permintaan lebih Hmm, banyak begitu ya ya, ya, dibanding hari-hari biasa. ya. Nah, terus kita kan bermitra dengan Universitas Cordova, Ya, mulai teman-teman di teknik industri ya. ataupun jurusan yang lain Hmm, untuk terus apa namanya mengembangkan ya, mengembangkan, ya. terus mengembangkan produk ini Hmm, ya melalui riset-riset lebih lanjut ya, supaya ya. cost-nya bisa Betul, lebih betul, betul, betul. lebih rendah gitu ya. Ya, ya, Kemudian kualitas juga bisa lebih ya. tinggi kayak gitu. Artinya ini tetap jalan ya, Tetap jalan. riset Riset pengembangannya ya. pengembangan tetap jalan. Oke, semoga nanti bisa diikutkan lomba lagi, Siap. ya bisa lomba tepat guna, teknologi Nah, tepat guna gitu ya, ya, atau inovasi-inovasi yang ada di Brida ya kalau kita di Kota ya. Sumbawa Barat ya Pak Mir ya. Oke, kalau di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi sudah pernah diikutkan dalam lomba inovasi? Kalau ini pernah kita pernah dilibatkan di produknya BUMDes, Hmm, ada Labuan Kirasari.
Tapi bukan ke arah produknya secara langsung gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. memang belum dimunculkan ke Hmm, apa namanya lomba inovasi itu iya. belum kita munculkan. Tapi kita ke arah produk unggulan kayak gitu ya. Produk unggulan Hmm, di Desa Labuan Sari itu pernah kita munculkan melalui BUMDes. iya, iya. Ya Sekarang sejauh masih. sekarang ya Oke, semoga nanti produk unggulan dari inovasi ini benar-benar bisa menjadi salah satu alternatif produk unggulan ya dari Desa Labuan Labuan Kertasari Sari. ya. Nah, apalagi nanti kalau bisa terus dikembangkan dan dapat support dari pemerintah daerah, nah itu kan bisa lebih massal lagi, Nah, bisa lebih berkembang lagi nih, Pak Amir. siap. Oke, apa nanti target inovasi berikutnya nih dari produk ini kira-kira Pak Amir? Kalau Setelah jadi ini. setelah jadi kita mau coba ke biofilm. Jadi Seperti apa kayak itu biofilm? biofilm itu eh, dia lebih tipis, yang Iya, modelnya sama iya, biofilm. Atau kita kita buat dia lebih tipis juga. iya. Biopaper juga, biopaper seperti Hmm, ini kita buat lebih tipis. Kita jadikan sebagai kemasan kopi misalnya, sasetan. Nah, cara jadi itu ya. bisa kita inovasikan ke situ. Terus ketika diseduh kopinya, tinggal kita masukkan sama Sama plastik-plastiknya. plastiknya kita Wah, luar masukkan. biasa itu nanti. Ya, itu masih belum Iya, iya, iya. Itu targetnya targetnya, ya. targetnya. Oke. Sama seperti kita teh celup itu. Teh celup, Kita kan celup-celupkan ya, sama wadah-wadahnya itu kan. wadah-wadahnya. Oke. Tapi ini larut sama Hmm. tempatnya larut. Ya, ya, ya. Menarik ini, sahabat pada semoga nanti ini bisa lebih berkembang lagi dan oke, ini Pak Amir. Ini kan salah satu ide yang kemudian sudah menjadi produk inovasi, Ya, ya. Kira-kira kita berbagi tips nih untuk teman-teman dosen ataupun masyarakat yang kira-kira ingin berinovasi ini. Kira-kira apa sih yang harus mereka eh, kuasai atau yang harus mereka lakukan agar bisa seperti Pak Amir, ya, warga desa di Labuan Kertasari, ya, kebetulan dosen juga, kemudian bisa menghasilkan produk seperti ini. Apa kira-kira yang tipsnya nih? apa ya? Apakah harus banyak apa ya Eh, mencari bener. Sebenarnya dari kita harus punya banyak referensi. ya referensi? Baik, tidak bukan hanya referensi ini ya buku atau segala Hmm, macam. Tapi dari sisi kebutuhan itu apa, hmm, kemudian eh, kira-kira apa yang bisa dilakukan. ya, Nanti banyak sumber referensi, bisa referensi. dari jurnal, kita melihat video dan sebagainya, Hmm, atau apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh orang hmm, itu kan sebuah referensi. Tinggal kita inovasikan di tempat kita sesuai dengan ya, ya. apa yang kita miliki kayak gitu. Hmm, Seperti kita di Labuan Telasari ada rumput laut, bagaimana supaya lebih menarik rumput laut itu gitu kan. hmm. Tidak hanya dijual bahan bakunya Bahan saja. bakunya betul Selama ini kan betul. dijual ya. Ya. Bahan bakunya yang dijual, pengolahnya sedikit kayak gitu. Hmm, Nah, bagaimana supaya olahan itu ada inovasi yang lain dari ya, ya. olahannya. Akhirnya kita cari referensi apa kira-kira yang Hmm, sedang ngetren dan topiknya itu dibutuhkan gitu ya. dibutuhkan. Seperti masalah lingkungan gitu kan. Hmm, hmm, Nah, hmm. masalah lingkungan, masalah plastik itu kan eh, masalah yang paling banyak dibicarakan atau Iya, sering iya, dibicarakan oleh orang. iya. Maka inovasi itu muncul bagaimana plastik itu bisa kita gantikan gitu kan dengan Hmm. produk yang lebih ramah lingkungan. Nah, dalam hal mencari referensi, kemudian ide gagasan, ya apalagi sekarang dengan kecanggihan Ya, teknologi, ya apalagi kita nih channel Pak Dosen Komit nih Pak Amir, jadi ya, ada komputer dan IT tentu. Nah, bisa apa namanya dimanfaatkan, dioptimalkan oleh calon-calon inovator ini atau orang-orang yang akan berinovasi, eh, baik dari kalangan dosen, guru, ya, siswa, karena siswa kan juga sekarang banyak nih benar. karya Ya, lomba-lomba ya, inovasi gitu ya. Jadi siapapun
Nah, itu bisa nanti banyak mencari referensi, ya, bisa dari website, Website. dari sosial media, dari YouTube Benar. gitu ya. Sekarang kan informasi sangat terbuka Terbuka sekali sekali, gitu benar. ya. Oke, sehingga nanti ide-ide yang seperti ini yang sudah dibuat oleh Pak Amir ini bisa dikembangkan atau dicari inovasi dalam bentuk yang lain gitu ya, Pak Amir ya. Benar. Oke, kemudian Pak Amir sekarang sedang S3 nih, di Ya, sela-sela S3 di ITS ya. Tentu tidak akan lepas dari riset dan inovasi. iya. Apakah mengembangkan ini atau yang lain lagi nih? Karena Apa ini itu? Kita sedikit berbagi eh, nih buat sahabat jadi Pak dosen. tidak tidak menyentuh ini ya. Oh, justru berbeda ya? Justru berbeda. Oke, Saya dosen teknik industri di ya. Universitas Cordova. Tapi basis ilmu saya kimia, Pak. Kimia ya? Sebenarnya kimia. Ya. Jadi Home saya base-nya yang di home industri. base-nya, home Ya, base saya di industri. Cuman berkaitan sih ya, ya, berkaitan antara industri dan kimia itu kan sangat berkaitan sekali. ya. Eh, saya di ITS, Institut Teknologi 10 November, Ya. Surabaya. Program S3 kimia kayak gitu. Nah, riset saya itu sekarang ke masalah katalis, katalis, material katalis. Ya. Jadi yang sekarang saya rencanakan, gitu, Ya. saya rencanakan itu berbasis polioksometal. Jadi logam yang bersenyawa dengan oksigen. Nah, nanti ada tambahan-tambahan logam lain seperti bisa nikel, bisa lantan dan Iya. sebagainya. Itu Bisa tembak CU bisa. penerapannya agar mungkin bisa langsung dipahami oleh teman-teman atau sahabat Pak dosen. Inovasi itu kira-kira nanti apa ya? Oke, Penerapannya untuk apa gitu? Sebenarnya ada dua yang kemarin saya rencanakan. Yang pertama di energi dan yang kedua di farmasi, bidang farmasi. Dengan menggunakan material katalis kita bisa memproduksi energi lebih cepat gitu kan. Ataupun produk-produk farmasi. Nah, sebelumnya saya rencanakan itu dimethyl ether. Jadi dia dimethyl ether itu mirip seperti LPG kayak gitu ya. Karakternya mirip seperti LPG. Nah, kemudian sumber bahan baku produksi dimethyl ether itu bisa berbagai macam. Bisa dari limbah biomasa juga bisa. Dengan treatment khusus sebelumnya ya. Baru masuk ke arah katalis produksi dimethyl ether. Yang kedua di bidang farmasi karena lagi ngetren, bukan ngetren ya. Karena arah riset nasional itu kan di bidang farmasi itu ada paracetamol gitu ya, ada paracetamol dan lain sebagainya. Jadi kita mau coba juga di paracetamol, pembuatan paracetamol. Itu ya hubungannya ke sana ya. Lebih ke arah industrialisasi sih ya. Jadi kalau penerapan di masyarakat mungkin masih belum. Ya untuk di industri berarti kurang lebihnya ya. Nah, terakhir Pak Amir, di kegiatan Pak Amir di studi lanjut S3 kemudian berinovasi, saya mau minta tanggapannya terhadap pemanfaatan IT ini Pak Amir. Sejauh mana peran IT ini bagi Pak Amir yang bukan backgroundnya informatika? Ya. Kita kalau IT ya itu kayaknya semua orang membutuhkan saat ini ya. Apalagi kita di akademik gitu. Yang paling berguna itu adalah ketika kita mengolah data gitu ya. Bisa menggunakan software. Kalau teman-teman di kimia komputasi Pak, itu coding pakai codingnya? Ya, pakai pemrograman. Pemrograman. Cuman saya tidak mendalami itu ya. Jadi di kimia komputasi malah mensimulasikan. Jadi sebelum kita kerjakan di lab itu disimulasikan dulu. Mungkin Python dan sejenisnya itu kali ya. Ada juga yang lain kan. Python juga dipakai di Python. Nah, kalau kami untuk analisa dan analisis data ya, pengolahan data itu menggunakan Origin. Origin itu juga bisa kita gabungkan dengan Python. Dan kita bisa membuat program juga di Origin itu. Betul. Nah,
tanpa IT Iya. mungkin kita agak kesulitan ya. Hmm. Susah sekali kita mengolah data yang kita miliki kayak gitu. Baik itu kayak kita juga butuh ini juga apa namanya database segala macam. Betul. Dan eh, untuk misalkan kita punya sebuah karakter material kayak gitu, karakter material yang bentuknya grafik, Pak. Nah, itu dia. Itu kan nggak bisa kita baca ya. Iya. Tanpa sehingga kita butuh sebuah software ataupun apa namanya Tools gitu ya ya tools untuk untuk bisa ya menyajikan untuk grafik itu menyajikan. ya. Atau untuk membaca ini grafiknya apa gitu berdasarkan database kayak gitu. Menarik sekali sahabat Pak Dosen Komit yang berbahagia. Kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Amir. Banyak sekali riset inovasi yang sudah dilakukan dan semoga tidak berhenti sampai di sini terus dan semoga cepat selesai juga Amin. S3-nya. Kira-kira kapan target selesai Pak Amir? Tahun depan kah? Atau tahun ini? Tahun berapa ya? 2026 mungkin. Oh, masih ya. Semoga nanti cepat selesai, lancar. Amin. Dan terus berinovasi. Amin. Ya. Terima kasih banyak sudah hadir di channel Pak Dosen Komit. Dan sehat selalu Pak Amir. Dan semoga apa yang sudah kita obrolkan ya bisa bermanfaat buat sahabat Pak Dosen Komit yang berbahagia. Kami akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada salam komit ini Pak. Oh gimana? Salam komit. Oh ulang Pak. Ya gitu aja. Okay. Salam komit. Ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pak Dosen Komit.